Di Bone Di ya? Bone, Sulawesi Di Selatan. Sulawesi Selatan. Mungkin buat warga sekitar insya Allah bisa datengin rumahnya, Masya Allah. Karena ini lagi-lagi berhubungan dengan tema kita hari ini juga Ustadz Ahmad Ridwan. Seorang yang mengejar akhirat, karena kita nggak tahu tujuannya kan, kalau Allah menjanjikan maka dunia dan seisinya juga akan kita dapat. Nah balik lagi dengan tema kita hari ini, benar nggak sih kalau misalnya kita ngejar akhirat itu yang kita dapat itu apa aja sih? Kalau dunianya apakah harta juga, materi juga atau apa? Ada bentuk bentuk-bentuk yang lainnya mengenai jabatan juga, mengenai kenikmatan dunia ini Ustadz Ahmad Ridwan. Ya baik, pertama kita lihat video tadi itu terenyuh kita, ingat Ya. orang tua kita. Dan betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati orang tua atau tidak menyayangi yang lebih muda. Ya. Kita doakan beliau sehat-sehat. Amin ya Allah. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kalau ditanya tadi oleh Mas Soni, bagaimana dengan orang yang mengejar akhirat, apakah dunianya mengikut juga materi, harta, jabatan, pangkat dan sebagainya. Kita katakan bahwa seorang mukmin tetap, dia visioner jiwanya. Visioner itu maksudnya dunia itu adalah sesuatu yang bukan menjadi tujuan utama. Itu yang disampaikan Habib tadi. Tapi akhirat yang menjadi tujuannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan pertama. Nah, apakah jabatan juga ikut? Saya ingin sampaikan bagaimana dahulu generasi terbaik yang pernah menemani Nabi terbaik dan Rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau ini atau mereka-mereka ini adalah orang-orang yang akhirat cuma menjadi prioritas utamanya. Tapi dunia ikut tuh, gitu ya. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kurang apa beliau itu, ya? Kezuhudannya terhadap dunia itu luar biasa. Sampai-sampai bahasanya gitu ya, tatkala ditemukan beliau dalam keadaan tidak punya istana, tidur di bawah sebuah pohon kurma, tidak ada penjagaan, ya, pasukan pengamanan khalifah istilahnya, nggak ada kayak gitu, nggak, beliau tidur aja. Artinya untuk seorang yang menguasai timur dan barat saat itu, bahkan membentang sampai kawasan Afrika Utara, kekuasaannya, orang itu sampai kalau mendengar nama Umar itu yang ada di benaknya keadilan dan ketegasan gitu. Kemudian di wilayah timur juga sudah hampir menyentuh wilayah China atau Tiongkok. Itu kan luar biasa. Itulah dunia datang kepada mereka-mereka wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Apa yang kurang? Jabatannya sudah khalifah, Amirul Mukminin. Kemudian kekayaannya melimpah, tapi dikembalikan lagi kepada Baitul Malil Muslimin gitu ya. Kemudian namanya tersohor di dunia dan di langit sana, di dunia dan di akhirat, di bumi ini dan di langit sana, semua kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kurang apa? Sahabat Anas bin Malik membantu Rasulullah SAW, membantu seorang yang dalam hidupnya berkata, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, wa tawaffani miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin, wa syurni ma'azumratul masakin. Dan kumpulkan aku kelak bersama orang-orang miskin. Coba, kok mau membantu orang miskin? Asumsinya kalau dia tidak mendapatkan upah, apa tadi istilahnya cuan, apalah gitu. Tapi Rasulullah doakan dia, Allahumma barik lahu fi malihi wa auladihi, berkahi dia dalam harta dan keluarganya. Setelah Rasulullah meninggal, dia menjadi gubernur di Syam. Anas bin Malik kemudian memiliki anak keturunan 150 orang. Jangan tanya berapa ibunya. Kan gitu. Luar biasa. Artinya apa? Kaya nantinya, dan dia dapat juga apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apalagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, termasuk ahlu suffah, satu di antara 80 sahabat yang tinggal di masjid, mengandalkan makan dari dapur rumah Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW, baktinya kepada orang tuanya, khidmatnya kepada Rasulullah SAW, mengejar akhirat, Allah jadikan ia sebagai pemimpin nanti salah seorang gubernur setelah Rasulullah wafat. Jadi jabatan juga dapat gitu loh, ya kan? Mu'adz bin Jabal yang pernah diutus Rasulullah ke Yaman, berhasil menaklukkan dalam waktu hanya 3 bulan kurang lebih, semua orang datang mengikuti perintahnya untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dunia dapat, mengejar akhirat dunia dapat. Karena Allah sudah menjanjikan. Bukan cuma dapat, ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia bersimpuh, bertunduk kalah ngaku di depan kita. Masya Allah. Gitu. Tapi Ustaz ada pertanyaan ini sedikit aja nih. Kalau kita ngejar akhirat tujuannya karena pengen kaya di dunianya, kan ada juga yang kayak gitu, aku mau sholat biar nanti dapat rezeki, biar ini gitu gimana? Biarkan aja Allah yang mengurai semua masalah kita. Allah mampu mengganti siang menjadi malam, sebagaimana malam menjadi siang. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Ahmad Ridwan.
Baik jamaah yang ada di rumah, Masya Allah tema kita hari ini semoga bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Kita kejar akhirat, insya Allah dunia dan seisinya akan kita dapatkan insya Allah. Baik sekarang kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita pasrahkan pada ilahi dan kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab.